Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Tio Satrowisono dengan NIM akhir 065, Igusti Ngurah Arnold dengan NIM akhir 066. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres proyek mata kuliah pemrograman mobile praktikum. Untuk tema yang kami ambil yaitu kami mengambil tema pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan publik. Untuk progres yang telah kami kerjakan yaitu kami membuat tampilan UI dari aplikasi yang telah kami kerjakan. Aplikasi yang telah kami kerjakan yaitu aplikasi Lapor Surabaya. Baik untuk hasil dari progres atau codingan dari hasil progres yang telah kami kerjakan yaitu kami mulai dari splash screen. Untuk splash screen dari aplikasi Lapor Surabaya. Baik, untuk sambil menunggu hasil run dari splash screen, di sini kami menggunakan class splash screen dengan di sini kami menggunakan stateful widget, di mana berikut adalah hasil dari tampilan splash screen. Untuk durasi dari splash screen yang telah kami buat yaitu 10 second, dan untuk pada tampilan splash screen tadi terdapat image logo dan terdapat tulisan Lapor Surabaya yang uh, terdapat pada widget dan pada kontainer seperti codingan yang ada pada layar. Untuk yang selanjutnya yaitu pada page sign in. Untuk page sign in ini terdapat kami menggunakan status widget dengan class sign in. Di sini terdapat untuk latar dari page sign in sendiri yaitu berwarna biru dengan kami menggunakan dua warna yaitu light blue dengan shade 800. Untuk pada page sign in ini terdapat teks untuk teks selamat datang di Lapor Surabaya dan login now to continue ini kami menggunakan children dari widget. Lalu untuk box decoration, di sini terdapat input decoration berupa email dan password yang diinputkan oleh user untuk masuk ke akses aplikasi. Lalu terdapat forgot password untuk yang lupa password, dan untuk yang tidak memiliki akun, ini user dapat menekan don't have an akun, dan terdapat juga icon terdapat juga button login untuk mengarahkan user pada home dari aplikasi Lapor Surabaya. Untuk yang selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan tentang halaman sign up. Jadi user jika tidak memiliki akun, maka user dapat mengklik don't have an akun ini, maka akan diteruskan pada halaman sign up. Untuk tampilan UI dari halaman sign up ini itu sendiri kurang lebih sama dengan halaman login. Namun pada halaman sign up ini terdapat pembedanya yaitu pada confirm password, karena untuk mengkonfirmasi password yang telah diinputkan oleh user pada page sign up agar memastikan bahwa password yang diinputkan benar. Lalu user uh, untuk jika user telah melakukan proses sign up, maka user dapat melanjutkan proses login dengan menekan button create ini sehingga diarahkan pada page login. Untuk halaman atau page selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Jika di mana user setelah membuat akun atau mendaftarkan, kemudian akan login, dan login ini akan diarahkan ke bagian home atau sering kita bilang dashboard. Kemudian dalam dashboard ini yang pertama kali muncul ada tulisan Lapor Surabaya, merupakan judul dari aplikasinya. Kemudian ada di mana seperti list laporan yang sudah dibuat beserta jamnya, dan ini merupakan list view yang nantinya akan bisa digeser-geser.
Kemudian ke codingannya, codingan home. Nah, kemudian di codingan home ini menggunakan dari stateful widget. Untuk show alert dialog ini tidak kita gunakan karena tidak memang tidak kita gunakan, maka sebenarnya bisa dihapus, kemudian langsung ke bawah ke bagian home stage page dari sini. Nah, ini kita menggunakan return dari scaffold-nya, kemudian mengatur width, height child-nya, kemudian setelah itu kita menggunakan gradient, linear gradient dengan warna yang sudah kita tentukan, tapi di sini kita menggunakan satu warna, jadi akan lebih terlihat simple. Kemudian terdapat tulisan lapor Surabaya dengan size box yang kita taruh itu sekitar 80 untuk menentukan ketinggiannya. Kemudian dengan font style atau text style dari lapor Surabaya seperti pada codingan di atas. Kemudian untuk positionnya ini untuk mengatur dari hasil dari laporan yang kita buat. Kemudian kita memberikan padding untuk tiap list view ini agar lebih jelas atau kita kasih seperti kayak shadow-nya. Kemudian di bawah ini ada bottom navigation bar, di mana bottom navigation bar ini akan ada di setiap homepage atau di setiap page yang nantinya akan kita gunakan pada aplikasi Lapor Surabaya ini. Next, kita masuk ke menu form. Untuk sebelumnya, untuk penambahan jalan lubang dari Arnold Matthew, kehilangan dompet dari Arnold Matthew, itu terdapat pada card widget, bisa dibuka. Nah, di sini kita untuk pembuatan seperti kolomnya, kolom list view-nya, di sini seperti generatornya, generate-nya, menggunakan child card, agak ke bawah sedikit, ya segitu. Nah, jadi di sini ada title padding, ada container, ada list style-nya, kemudian ke bawah lagi teksnya sesuai dengan teks dari itu, kemudian ada penambahan trailing. Trailing ini untuk seperti date format, jadi kita bisa masukkan format yang akan kita tuliskan. Kemudian konstruktornya menuju ke tekstil dengan tekstil sebagai berikut. Kemudian lanjut ke task dot paling bawah, task dot. Nah, di sini kita untuk kelas penambahan dari setiap apa yang kita akan tambahkan. Nah, karena kita belum menggunakan database, maka kita akan menambahkan secara manual. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian form.dart atau klik tombol button plus. Nah, form. Nah, bisa ke atas. Ini agak panjang codingannya karena ada utamanya di sini. Yang pertama ini merupakan kelas dari pengaduan atau form. Kemudian di sini agak ke bawah sedikit. Nah, kita menggunakan My Homepage Stage dengan extend ke stage. Kita menggunakan, sebentar jangan digerakkan dulu. Kita menggunakan beberapa variabel string di sini. Ada first name, last name, body time, laporan, judul, dan juga variabel measure. Di sini untuk kita masukkan ke kelas submit, void submit. Nah, kelas submit ini berfungsi untuk kita mengirimkan data yang telah kita ketikkan di setiap teks box yang sudah disediakan, kemudian akan muncul seperti pop-up, alert pop-up seperti itu. Kemudian untuk di kelas submit ini, ini akan mereturn alert dialog, di mana setelah kita melengkapi semua isian ini, akan muncul konstruktor teks laporan sudah dikirim. Kemudian bisa ke bawah sedikit. Nah, ya, ya. Kemudian ada beberapa tambahan seperti alamat laporan, lalu ada judul laporan dan deskripsi laporan, dan setiap itu akan kita gunakan PHP, kemudian kita masukkan ke variabel yang tadi untuk kita bisa mengubahnya menjadi satu tujuan. Mungkin lebih gampangnya langsung kita contohkan seperti contohnya judul laporan. Mungkin Tio bisa demonstrasikan di HP judul laporan, terserah kehilangan sepeda atau apa. Nah, kemudian deskripsinya.
Kemudian kita bisa menginputkan kecamatan. Nah, coba kecamatan Gubeng saja. Gubeng. Nah, ya. Terus kemudian ada field dokumentasi untuk penambahan apa ini seperti foto atau bukti yang ada. Kemudian kita bisa klik submit. Nah, hasilnya seperti ini. Akan muncul alert pop-up seperti ini yang nantinya akan berisi nama lengkap, alamat laporan, judul laporan, dan deskripsi laporan. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bisa ke bawah. Nah, kemudian dari alamat itu tadi akan muncul alert pop-up, dan alert pop-up-nya itu sebagai berikut. Oh, ada tombol OK, agak ke bawah lagi. Itu tombol OK di sini untuk meng-close dialog dan juga untuk menghapus seluruh dari apa yang sudah kita isikan tersebut. Kemudian kita ada ini sebagai tampilan utamanya, ada teks pengaduan sebagai judul dari page ini. Kemudian tooltipnya ada profile di sini di atas pojok kanan, tapi ada juga profil yang di bawah. Kemudian ada judul dengan teks laporkan pengaduan. Kemudian ada agak-agak ke atas sebentar, pelan-pelan, agak ke atas lagi, ke atas, cukup. Nah, di sini ada form dengan key form, agak ke bawah sedikit, ke bawah. Ya, hop. Ke sini lagi. Hop, dah cukup. Nah, jadi di sini ada decoration-nya. Kita menggunakan label teks judul laporan, kemudian dengan decoration sebagai berikut, dan kemudian kita ada validatornya. Jika kita belum isikan dari salah satu judul atau text box atau form box ini, maka akan menampilkan alert tolong masukkan dokumentasi sebagai berikut. Nah, kita juga sudah masukkan value contents-nya untuk sebagai berikut. Jadi hanya bisa diisikan oleh huruf vokal, maksud huruf saja, tidak bisa yang lain-lainnya. Kemudian ada on field submit, set state, judul, value. Nah, ini yang akan kita masukkan ke variabel yang sudah kita buat di atas tadi, seperti string-stringnya. Kemudian ke bawah, yang lainnya juga sama semua, bisa ke bawah lagi. Nah, di sini karena kita masih belum menggunakan database atau API, kita masih menggunakan dummy, di mana kita masih menambahkan secara manual untuk Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo. Maka dari kecamatannya ini akan muncul sesuai dengan tulisan yang ada di codingan ini. Kemudian ke bawah lagi, agak ke atas lagi, ke atas. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan dokumentasi, di mana dari dokumentasi ini sebagai untuk menambahkan bukti dari foto itu sendiri, menggunakan icon itu. Kemudian kita ke bawah lagi, kita gunakan size box dan elevated button untuk kita submit. Dan submit di sini kita gunakan dari submit yang sudah kita buat, void submit tadi, di bawahnya form key. Kemudian yang bawah adalah button navigation bar, seperti yang dijelaskan di awal page tadi, bahwa button navigation bar ini berupa bar yang ada di bawah dengan 3 logo ini. Ada home, add form atau pengaduan, dan yang paling kanan ini profile. Kemudian kita masuk ke halaman profile. Nah, profile di sini berisikan nama lengkap, email, dan kontak. Juga ada tombol logout. Jadi pada bagian profile ini kita menggunakan judulnya ini profile dengan background color-nya biru. Kemudian agak ke bawah, kita menggunakan single chart scroll view. Dan di sini nama lengkap ini masih belum terisi dengan database, jadi menggantinya sesuai dengan kita ganti di codingan. Kemudian untuk logonya ini kami juga buat secara manual, jadi hanya huruf begitu saja. Kemudian emailnya juga masih manual, dan kontak juga masih manual. Kemudian untuk setiap icon dari tulisan-tulisan ini kita gunakan warna hijau, yang bisa digunakan untuk mengedit. Kemudian pada terakhir ada logout. Sebentar, jangan terlalu cepat. Ada logout di sini, di mana logoutnya ini untuk kita kembalikan lagi ke halaman sign in.
Jika kita klik logout, maka kita akan keluar ke halaman sign in tadi. Oke, kita masuk ke login lagi. Nah, jadi masih itu progresnya. Saya serahkan ke Tio lagi. Baik, sekian dari presentasi kelompok 9. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kurang atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.